Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa update sedikit mengenai MyPart, bahwa kita juga sudah mulai sejak awal tahun bergerak ke arah MyPart Value Propositions beyond compulsory sessions. Kita bisa mendukung dalam bentuk parametrik, fakultatif, dan juga fakultatif facility, di mana kita bisa berperan lebih besar lagi dalam pengelolaan exposure katastrofik Bapak dan Ibu. Karena MyPart sendiri RBC-nya masih 1.300%. Jadi masih banyak uang yang bisa kita utilisasi. Kemudian kami sampaikan juga bahwa di tahun 2025 ini MyPart mendapatkan upgrade outlook Fitch rating Pak. Dari yang tadinya A, positive outlook, kami menjadi A+, jadi naik 1 notch, dan stable outlook. Tangan dulu. Buat kita semua, aku bilang silakan saja Pak, yang penting arahnya kemana, bukan ada berapa. Tapi buat saya, itu informasi penting. Kalau dia putih, artinya abunya dia cenderung ringan, dia bisa terbawa kemana-mana sangat jauh sekali. Tapi kalau abunya itu warnanya itu cenderung gelap, maka dia berat. Itu yang Bapak Ibu lihat di Semeru kemarin. Semeru meletus itu nggak kemana-mana abunya, Bromo meletus tidak kemana-mana. Tapi itu hujan, maka ada ampun gitu ya, karena bahan bakunya banyak sekali. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa membayangkan kalau dia terang maka sebaran abunya akan jauh. Tapi kalau dia jauh artinya distribusinya akan merata menjadi tipis, maka laharnya akan sedikit. Kita punya warna merah dan hijau. Kalau itu kue lapis, saya kasih begini sekarang. Warna merah adalah lava yang artinya muncul dengan pelan-pelan seperti itu. Warna hijau adalah piroklasik, aliran piroklasik yang dilihat belakang Bapak Ibu. Nah sekarang kita pengen lihat polanya. Kalau saya punya warna kue lapis, warnanya merah, hijau berulangannya, terakhir muncul warnanya merah, maka Bapak Ibu bisa menjawab dengan mudah, pasti berikutnya hijau. Nah itu data-data statistik yang kita pakai. Jadi bagaimana menerjemahkan ini probabilistiknya, letusan yang warna hijau atau virus gembel ini berikutnya muncul berapa persen. Jadi model yang kita buat itu satu probabilistik, yang kedua adalah berapa jauh julurannya dari pusat erupsinya sampai kira-kira titik mana. Sehingga nanti kalau Pak Armet gitu ya, melakukan evakuasi, beliau jelas arahannya, tidak boleh di titik sini, harus lebih dari. Dan ketika terjadi letusan pada tanggal 27 Agustus 2010 terjadi erupsi yang mengagetkan warga di sini, dan mengagetkannya erupsinya berupa abu vulkanik. Ya, semuanya kaget.
Orang-orang di sini juga semuanya pada takut, pada lari. Yang berada di sekitaran gunung ngungsi ke dekat kota, yang ada di kota ngungsi ke Medan, yang ada di Medan ngungsi ke Jakarta. Karena saking takutnya. Lagi erupsi pada 2013, 15 September 2013. Dan itu adalah erupsi yang sangat panjang di daerah sini yang hingga kita melakukan evakuasi secara besar-besaran. Evakuasi mencapai 50.000 warga yang berada di 4 kecamatan, bahkan sampai 5 kecamatan. Itu yang terpantau. Yang evakuasi ke Jakarta yang dari Medan itu tidak terpantau karena evakuasinya mandiri. Akhirnya kita berhenti di sini, di sekitar di Semalem ini. Kemudian kita melakukan kuliah untuk satu super Pocono Toba. Sinabung ada di sekitar sini dan di sini ada sisa satu baterainya. Pertanyaannya adalah, saya yakin mungkin beberapa perusahaan Bapak Ibu itu punya portofolio di Medan, punya portofolio di Padang. Kami sendiri karena saya bekerja di dataset citra satelit resolusi tinggi, kemudian sampai survei sendiri menggunakan drone dan lain sebagainya. Salah satu yang unik kami temukan di sebelah sini Bapak Ibu sekalian, ini namanya Bakara, itu kota raja. Di sini itu kata orang tua dulu ini adalah bekas dari dermaga tua. Oke. Dan dermaga tua ini kita menemukan ada satu bentuk yang unik, itu saya share di situ. Jadi kayak ada segitiga bukitnya dan dia terpancung. Jadi mirip seperti piramid. Pulau yang di tengah itu adalah Pulau Samosir, Bapak dan Ibu. Ujung pertama kali letusan Toba itu pertama kali dengan namanya Harang Gaul Dasitik-Tuf. Itu hanya sebuah gunung kecil di sini. Di antara Pulau Samosir sama kemudian tempat posisi kita sekarang itu Pulau Samosir, jadi hanya pulau kecil di sini posisinya. Kemudian ini kita lihat kejadiannya kurang lebih sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Kemudian ada namanya Kotu Batak. Dia pindah posisinya. Ini posisinya berada di sekitar selatan sini. Yang hilang hanya sebagian saja. Kemudian lagi-lagi begitu dia masuk ke Middle Toba sekitar 500.000 tahun yang lalu, pusat erupsinya pindah lagi ke sini. Baru kemudian di umur 74.000 kita hilang tadi. Membayangkan hilangnya adalah 100 kilo kali 30 kilo. Jadi dari jarak kita sekarang ini sampai posisi tadi kurang lebih saya hitung di map itu 35 sampai 40 kilo dengan ketebalan beragam tadi ya. Ada yang dari 20 meter sampai titik tertinggi 100 meter. So, jadi sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu untuk kebersamaan kita selama 2 hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan selama 2 hari ini terus
berkembang di dalam pikiran kita masing-masing, dan yang paling penting tentu dibawa ke perusahaan dan ditularkan kepada rekan-rekan yang ada di kantor. Dan tadi kami diskusi dengan Pak Mudrik dan Kang Wilson, tahun depan kita kemana ya? Mana lagi tempat yang harus kita datangi? Jepang bagus tuh. Jepang sudah ya. Kobe kita udah ya, Kobe. Banyak udah di sana. Oke, kita catat. Jadi demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat menikmati acara malam ini. Dan besok kita kembali ke Jakarta. Have safe flight untuk teman-teman semuanya. Dan salam kepada direksi Bapak dan Ibu yang ada di kantor. Terima kasih. Selamat malam. Jadi sekali lagi mudah-mudahan terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu saja nanti kalau ada hal yang sekiranya ingin ditanyakan, saya sangat terbuka. Kalau Bapak Ibu ke Bandung, kami pun berdua ada di sana, saya senang hati menerima Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Baik yang saya bisa berikan, semoga bermanfaat dan ditunggu kerjasama selanjutnya, dan saya sangat terbuka untuk diskusi dan riset ke depan untuk sesuatu yang lebih baik untuk Indonesia Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Kocu, Pak Andre, dan teman-teman MyPart yang cukup luar biasa melayani kami ya. Apabila ada yang salah-salah, kami sebagai tamu yang diundang mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Kocu, Pak Andre, dan teman-teman dari MyPart dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin kenal, tak kenal maka tak sayang. Jadi nanti pulang kita tetap bisa berkontak ya. Mungkin itu aja kesan dari saya. Sangat oke, MyPart. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk MyPart udah buat acara yang sangat menambah ilmu, apalagi untuk aku yang gelasnya masih sangat kosong karena aku baru mau 2 tahun di BC Insurance sebelumnya. Jadi banyak yang harus diserap, entah dari dunia reals atau ternyata dari MyPart juga banyak hal-hal yang menarik seperti gempa bumi. Aku kira dulu Danau Toba kayak cuma cerita dongeng yang ditutup bisa menjadi danau, ternyata dia ada sebuah gunung yang besar dan menciptakan sebuah pulau indah untuk kita sekarang. Terus aku mau kasih juga untuk panitianya, aku tidak merasa tidak dianggap, mereka selalu merangkul aku, kenapa aku selalu tanya. Itu aja, terima kasih Bapak Ibu. Mana acara MyPart lainnya, kita bisa selalu berbangga hati Pak Kocu ini adalah miniatur bagi industri. Jadi semua berkumpul di sini, ada direksi, ada kepala divisi, kepala departemen, dan calon-calon direksi, calon-calon kepala departemen, dan calon-calon kepala divisi dari sini semua. Kami berharap Bapak dan Ibu saling kenal untuk yang belum kenal, dan semakin dekat untuk yang sudah kenal. Kita kembali ke Jakarta, dan di kesempatan lain kita bertemu, kita akan datang dengan suasana hati yang jauh lebih hangat daripada tidak kenal sebelumnya. Saya sebagai panitia mohon maaf apabila sepanjang perjalanan ada yang kurang, namun Bapak dan Ibu percayalah sudah yang terbaik kami usahakan. Senja,